Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bagian penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Kejadian tersebut berlangsung 1 hari sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Golongan pemuda kemudian mengadakan rapat di ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur pada 15 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri oleh Khairul Saleh, Johan Nur, Kusnandar Subagio, Markono, Wilkana, dan Alamsyah. Hasil rapat dari golongan muda ini adalah tuntutan agar bangsa Indonesia sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan dan menyertakan Soekarno dan Hatta untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Wilkana dan Darwis menuju kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Untuk menyampaikan hasil rapat tersebut, perdebatan pun terjadi antara golongan tua dan golongan muda. Menurut pendapat golongan tua, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia harus menunggu waktu yang diberikan oleh pemerintah Jepang, sebab mereka telah memberikan janji kemerdekaan. Sedangkan menurut golongan muda, secepat mungkin dilaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vacuum of power. Akibat munculnya perbedaan pendapat tersebut, maka golongan pemuda melakukan penculikan terhadap golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang diasingkan di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 di asrama Baperdi di Jalan Cikini 74, Jakarta. Golongan muda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kanto, Dr. Nawadi, dan Sudanco Singgi, Tapai dan Peta Jakarta. Rapat tersebut membuat keputusan untuk mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang. Sunan Kosigi mendapat kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut menjelang subuh. Tepat pada pukul 4.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Gempol serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan pengawalan tentara peta. Dilakukan setelah makan siang, sebab waktu itu memang bulan Ramadan. Para pemuda menyadari Soekarno dan Muhammad Hatta adalah tokoh penting sehingga keselamatannya harus dijaga. Jarak Rengas Dengklok sekitar 15 km dari Gedung Gede Karawang. Para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut relatif aman. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945 yang semestinya diadakan pertemuan PPKI di Jakarta, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo, sedangkan golongan muda diwakili oleh Wilkana. Dalam perundingan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Subarjo menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945. Maka Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok Andaresmo bersedia melepaskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhir Rengas Dengklok. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarno, BM Dia, Sudiro, Sajuti Melik hingga sepakat.